Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK, channel keren keras. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Bung Hasan Nasbi dekat dengan Bapak Prabowo Subianto. Ya, beliau akan menceritakan kisah gimana bisa dekat dengan Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bung Hasan Nasbi ini ialah merupakan salah satu orang kepercayaan Bapak Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Bung Hasan Nasbi ini belakangan ini ya, itu sering muncul di televisi maupun di podcast-podcast yang menjawab tuduhan-tuduhan miring terhadap Bapak Presiden Joko Widodo ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil Bapak Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh oknum yang berseberangan dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, itulah singkatnya tentang Bung Hasan Nasbi. Gak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya. Bang Hasan gimana? Untuk ya tadi dekat sama Pak Jokowi, sekarang dekat sama Pak Prabowo juga. Ini kan tembusnya nggak gampang ini Bang. Jalur-jalurnya ini nih. Jalur-jalurnya ini. Kan banyak yang kayak gitu kan. Banyak sih Bang. Iya banyak gitu. Kalau gitu. Tapi jadi, kayak Bang kan nggak banyak masalahnya. Kita bukan satu-satunya yang gitu. Ya kalau Bang Jenderal kita dibawa untung, saya dibawa angin. Karena ya makin kesini kita merasa bahwa kita perlu sosok pemimpin yang begitu. Dan saya kan sebelumnya nggak dekat dengan Pak Prabowo. Nah, yang berjasa mempertemukan itu ya Kopassus juga. Namanya Mayor Teddy. Mayor Teddy. Yang berjasa untuk mempertemukan Mayor Teddy, dengan Pak Prabowo itu juga. Dan itu juga menurut saya pertanyaannya simpel, Abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Buat saya, saya selama ini berdiri di seberang Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo mau ketemu dengan saya dengan senang hati datang. Karena buat saya waktu itu bulan Januari 2023 itu saya sudah kumpulin anak kantor. Yang akan jadi presiden ini, saya bilang. Ini feeling nih. Kita membaca data survei itu nggak lagi membaca, itu sudah meresap ke dalam darah gitu loh. Jadi dianalisis sampai ke partikel terkecilnya kita udah bisa baca kalau survei itu. Jadi kita tahu, wah ini akan jadi presiden ini. Karena begitu dibentur-benturkan di dalam simulasi head to head, Pak Prabowo nggak pernah kalah dengan siapapun. Dan angkanya ketika head to head itu mendekati 50%. Buat saya secara profesional ini calon presiden terkuat itu Pak Prabowo. Walaupun kalau survei 3 nama itu Pak Prabowo nomor 2. Ya itu bacaan kita. Dan gak ada bayangan akan ketemu Pak Prabowo setelah itu. Tapi bulan Februari diajak ketemu Pak Prabowo, bulan April diajak ketemu Pak Prabowo, bulan Juni diajak ketemu Pak Prabowo. Kan semua asumsi yang ada di kepala kita tentang Pak Prabowo berubah semua. Semua yang negatif-negatif itu ketika 3 kali ketemu tuh 3 kali 2 jam. Ada yang malah 2,5 jam. Dan kita bertanya dengan bebas gitu loh. Bahkan di salah satu sesi bertemu tuh saya mungkin berpikir, kalau saya tanya ini saya kena timpuk nih. Atau dilempar HP seperti yang digambar-gambarkan orang itu. Tapi enggak. Beliau tertawa, beliau jawab dengan santai. Enggak begitu. Maksudnya bayangan-bayangan itu enggak. Bahkan sampai pertanyaan paling sensitif beliau jawab dengan baik. Soal penculikan, loh mana ini? Yang digembar-gemborkan oleh Abang juga dulu kan? Iya, oleh saya juga gitu. Mana ini? Jadi kalau ada pepatah, bener juga lu Ri. Iya. Kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, itu memang itu diambil dari pengalaman nyata, itu baru jadi pepatah gitu loh. Jadi nggak diambil dari langit itu pepatah, itu dari pengalaman personal. Makanya bulan Juli saya bilang saya minta izin ke Pak Jokowi. Dan ini bukan kayak minta izin teman-teman yang ke tempat lain itu. Pak, saya mau mendukung ini ya. Kalau itu saya bilang, Pak, saya rasa yang akan menang ini. Dan feeling saya setelah 3 kali ketemu, ini yang cocok sama saya. Feeling nih.
Jadi kalau Bapak izinkan, saya mau dukung yang ini. Sama dong sama yang lain bang. Iya, enggak beda dong. Langsung fait accompli. Oh kalau yang lain gimana bang? Yang gagal-gagal? Iya gitu-gitu Yang lah. berguguran tuh gimana biasanya? Pak, kita dukung ini ya, di luar bilang udah minta izin. Padahal mereka statement Oh. mau dukung ini. Kalau ini, tapi beliau ketawa. Saya sudah tahu kamu mau dukung ke sana katanya. Jadi udah tahu duluan juga. Presiden udah tahu duluan nih. Jadi perjalanan-perjalanan itu. Dan setelah itu interaksi dengan beliau buat lebih banyak apa yang bikin mengharukan dan membuat apa ya, membuat kita merinding kadang-kadang kalau setiap ketemu dengan beliau. Jadi menurut saya dari sisi emosional sangat nyambung dengan Pak Prabowo. Jadi kalau saya ini dibawa angin lah ini. Dibawa oleh angin survei, dibawa oleh angin Mayor Teddy, dipertemukan dengan Pak Prabowo dan saya rasa chemistry-nya cocok, termasuk juga pikiran soal industrialisasi tadi. Bahwa negara kita ke depan harus negara industri dengan pemimpin yang harus juga punya mindset industrialisasi, bukan mindset agraris. Tapi bukan bang, mindset pertanian. abang ketemu sama Pak Prabowo, persepsi abang kan ternyata banyak yang tidak terbukti. Gitu Tidak ya. terbukti. Ya, abang pernah merasakan kalau abang salah nggak? Memang betul, negara kita harus mandiri. Di salah satunya adalah apa tadi? Industri. Nah, yang disebutkan oleh Bung Hasan. Salah persepsi atau salah bersikap atau salah apa gitu? Oh sangat banyak itu. Jadi makanya saya delete akun Twitter saya. Betul. Karena kalau mau disisir pasti ketemu bang ya. Iya, kalau disisir pasti ketemu tuh yang nggak ada apa-apanya lah, fufu fafa itu. Iya. Kalau dibongkar-bongkar ya apa yang saya omongin di tahun 2014, di tahun 2019 itu fufu fafa nggak ada seujung kukunya gitu. Jadi Gak ada fufu-fufunya. tapi bukan berarti beliau nggak tahu. Maksudnya beliau terinformasi dengan baik, tapi nah itu kadang-kadang kita menakar perasaan orang yang sudah sampai di level pemimpin itu kayak kita menakar perasaan kita yang kalau baca emosi gitu loh. Iya. Ternyata sudah sampai di level itu memang layak orang sampai di level itu gitu loh. Udah nggak ngukur lagi. Yang kayak begitu-begitu nggak masuk hitungan lagi buat beliau gitu. Artinya Pak Prabowo nggak marah dong soal fufu fafa ini bang. Pasti nggak marah, nggak ada di pikiran beliau itu. Saya yakin. Karena sudah mikirin negara. Ini kita kecil-kecilan kan juga mikirin negara. Ada yang marah sama kita pun kita nggak pikirin lagi sekarang gitu loh. Iya iya. Jadi apalagi di level beliau itu gitu loh. Jadi nggak gampang tersulut dan nggak terlalu punya banyak waktu juga melihat yang nggak begitu. Karena kerjanya banyak, jadwalnya padat, iya kan? Jadi salah kita menakar kalau misalnya, wah bisa digoreng ini, bisa digoreng kalau sampai ini bisa retak ini. Menurut saya itu salah. Karena kita yang terang-terang aja beliau tahu ini dulu oposisi yang paling keras, dirangkul semua. Nggak cuman kita semuanya yang dirangkul, bahkan mungkin sesama kolega di tentara yang berseberangan beberapa periode dengan beliau dirangkul semua. Jadi menurut saya nggak ada sama sekali itu. Jadi berubah cara berpikir. Pak Yusuf Wanandi duduk di sini ngaku salah persepsi saya sama Pak Prabowo. Kurang keras apa beliau sama Pak Prabowo. Jadi Dan kurang sombong apa orangnya bang ya kan? iya kurang sombong apa Pak Yusuf Wanandi gitu dalam menilai orang, ngaku salah dia. Keliru saya nilai Pak Prabowo. Jadi banyak hal yang memang jadi prasangka kita. Dan prasangka itu bertahan karena kita nggak pernah mau ketemu, nggak pernah komunikasi, atau bertahan aja dengan prasangka itu saut-sautan di media sosial, makin menumpuk lah prasangka itu. Nah itu. Jadi ketika ketemu kita lihat langsung orangnya, kita baca bahasa tubuhnya, kita baca ketulusannya, kita dengar jawabannya langsung. Kan jawaban bahasa tulisan sama bahasa verbal langsung itu kan beda rasanya gitu. Iya. Di WhatsApp itu kita nulis datar aja bisa dianggap ketus, berantem. Kalau apanya kurang A-nya satu dianggap lagi marah nih gitu. Iya kan? Oke-nya kurang E-nya satu kan? Iya. Dianggap juga jadi marah. Itu bahasa tulisan bisa. Nah, tapi kalau kita bertemu, nah itu menghilangkan semua syahwa sangka. Jadi silaturahmi bikin umur panjang, benar juga ternyata itu. Bang, di politik tuh perlu nggak sih perasaan merasa salah itu perlu menurut abang? Mengakui ya. Iya, mengakui. Saya baru sadar. tahu alasan abang ganti Twitter tuh ini baru tahu saya bang. Iya. Ternyata lebih parah daripada fufu mama. Iya.
Itu langkah. Karena kalau dilihat satu preventif persatu repot carinya banyak sekali gitu loh kalau ketemu dilihat Pasti satu ada, persatu tuh. pasti ada pula yang nyangkut ini kan Pasti Bang, ada ya. yang Abang kelewat. juga ikut gerakan sholat Jumat di mana itu dulu ikut Iya, kan Bang? gitu. Pokoknya saya itu kalau menyudutkan orang itu sampai betul-betul tersudut. Dan belum akan puas kalau orang tuh betul-betul nggak tersudut gitu. Jadi Tapi dalam situasi perang kan Bang ya. di dalam situasi. Jadi ya begitulah. Begitulah kita kan Iya. harus berani mengakui lah. Kita pernah muda, pernah bergejolak, ya, pernah juga melakukan kekeliruan-kekeliruan dan tapi hari ini beliau terima dengan Iya. tangan terbuka. Gitu. Intinya semua orang pernah fufu fafa pada masanya ya. Bang, ya. Jenderal ada pengalaman nggak Iya, pernah, soal Bu. Pak Prabowo dan itu kayak musuh-musuhnya apa hal-hal yang kita anggap rumit ternyata buat dia nggak masalah. Jenderal pernah fufu fafa juga. Makanya waktu 411 212 fufu fafa juga ke jenderal nih. Ya kalau di tentara itu kan kita dari Letnan 2 tuh melihat figur kan, melihat figur. Figur pertama yang saya dapat waktu pertama kali ya kan mungkin senior di yang di akademi militer, kemudian istilahnya kemudian masuk ke Kopassus ya kita lihat figur siapa lagi pertama datang Pak Agung, Pak Prabowo, terus ke Serang ke Kopassus satu lihat Pak Doni Monardo seperti itu dan banyak contoh-contoh senior yang memberikan pelajaran buat saya gitu. Tapi mana yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam diri kita, ya nggak bisa semua juga gitu. Termasuk kan kayak Almarhum saya sangat kagum dengan Pak Doni Monardo karena itu mentor saya dari zaman Letnan 2 sampai dengan ya saya kolonel pun lah seperti itu. Tapi tidak semua bisa saya ambil dari beliau. Cuman perjalanannya kita ikutin, kemudian karakter dan sifat untuk ya idealisme dia yang sangat kuat kita ikutin seperti itu. Ya termasuk Pak Prabowo kan mempanut kita lihat beliau istilahnya memang orang yang karakter dengan dia sangat kuat, pemimpin yang sangat kuat dan visioner dan memang istilahnya keras dalam memberikan latihan buat kita ya itu banyak gunanya sampai sekarang gitu. Katanya Pak Prabowo tuh care sekali sama anak buah tuh bener nggak? Sangat care beliau tuh. Walaupun memang kan kelihatan galak kan seperti kan. Tapi memang itu karakter beliau yang untuk mendidik seseorang harus keras seperti itu gitu. Dan kita hanya produknya seperti ini gitu. Ya alhamdulillah sekarang angkatan saya sudah yang Bintang 3 sudah ada 4 orang kan seperti kan yang mungkin istilahnya yang dulu dididik awal oleh zaman beliau jadi Pusdik sampai sekarang gitu. Dan ya itu gambaran sekarang ya. Kalau Pak Prabowo terlalu jauh lah kita mengambil panutan. Kita melihat panutan yang mungkin 2 tingkat di atas kita atau ya paling tahu kayak Pak Dodi 5 tingkat di atas saya lah kan seperti itu. Ya, tadi sudah kita dengarkan dan saksikan bersama-sama kisah tentang Bung Hasan Nasbi ya. Konsultan politik ini yang berdarah Minang, Uda Hasan Nasbi sudah menceritakan gimana beliau bisa dekat dan bertemu langsung dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan pada saat ingin mendukung Bapak Prabowo Subianto maju sebagai presiden, beliau pun minta izin dulu kepada Bapak Joko Widodo. Nah, itulah sekilas tentang kisah Bung Hasan Nasbi yang bisa dekat dengan Bapak Prabowo Subianto ya. Luar biasa, orangnya tegas ya, lugas ya, itulah Bung Hasan Nasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.